Tirukan saya ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubis sinin wa bis sunan al-mustanirati lil mustarsyidin al-makhsusu bi jawami'il kalim wa samahatid din salawatullahi wa salamuh alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Alhamdulillah, kita udah baca bersama-sama alinea yang kedua. Diawali dengan kalimat syahadat tauhid, wa asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita orang masuk Islam itu syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau mengucapnya cuma 1 belum muslim. Ini penting untuk dibahas. Ya, ada orang kok saya yakin sama Allah, saya percaya sama Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi saya enggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, orang yang seperti ini berarti percaya enggak sama Allah? Enggak. Kalau dia percaya sama Allah, dia pasti percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Karena Allah telah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya, sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan Allah Ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak ada kalimat saya percaya sama Allah tapi enggak mau percaya sama Nabi, enggak ada. Kemudian yang berikutnya, percaya sama Allah, percaya sama Nabi. Saya percaya sama Allah, saya percaya sama Nabi, tapi saya pilih-pilih ajarannya, gak bisa. Kalau udah percaya sama Allah, percaya sama Nabi, harus meyakini dan mempercayai semua ajaran Islam. Makanya kalau ada orang satu ajaran Islam tidak diyakini, gak dipercaya sama dia, maka dia belum jadi muslim. Saat itu juga dia keluar dari agama Islam. Contoh, saya percaya sama Allah, saya percaya sama Nabi, tapi saya gak percaya sama sholat. Saya enggak percaya sama zakat, saya enggak percaya sama puasa, maka dia bukan muslim. Walaupun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Irtadda min asbabil irtidad, itu sebab-sebab yang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Jadi Islam itu bukan sekedar 2 kalimat syahadat. Walaupun kita enggak boleh menghakimi seseorang. Percuma kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau enggak boleh kita bicara seperti itu. Iya. Kalau ada orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah masuk Islam, karena kita nggak bisa meneliti hatinya. Yang saya sebutkan tadi kalau nggak diucapkan kan itu urusan hati. Kalau orang nggak mengucapkan seperti tadi, ya sudah dia muslim. Perkara hatinya punya keyakinan A sampai Z, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak boleh menuduh ya dan menghakimi siapapun orangnya dengan kalimat kamu telah kafir, kamu telah kufur, kamu telah musyrik, dan seterusnya, kecuali kalau ada perbuatannya yang menunjukkan kemusyrikan, ya, atau ada perbuatannya yang menunjukkan dia telah keluar dari ajaran Islam dan keluar dari agama Islam. Nah, ini bahaya, gak gampang, makanya hati-hati, jangan suka musyrik-musyrikan orang lain, ya.
Ini fenomena kadang ada orang begini. Jangan terlampau muji-muji Nabi Muhammad SAW. Kamu tuh jangan terlampau muji-muji Nabi, puji-puji Allah. Jangan puji-puji Nabi. Nanti kamu mengkultuskan Nabi loh. Nanti kamu mengkultuskan Nabi. Puji-puji Allah. Jangan puji-puji Nabi. Nanti kamu mengkultuskan Nabi. Imam Nawawi menjawab. Ya, saya akan bahas kitab ini, nggak keluar dari sini ya. Bahas kitab ini. Kalau kita lihat Imam Nawawi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat diawali dengan syahadat tauhid. Setelah wa asyhadu an la ilaha illallah itu masih dijelaskan Allah itu bagaimana? Al-Wahidil Qahhar, yang maha sendiri, maha esa, Al-Qahhar, maha penakluk. Maha penakluk. Al-Karimul Ghaffar, yang maha dermawan dan maha memaafkan, mengampuni. Baru syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Pertanyaannya, titik sampai di situ atau ada kelanjutannya? Kalimatnya tadi itu titik sampai di situ atau ada kelanjutannya? Ada kelanjutannya. Kelanjutannya pendek atau panjang? Panjang. Yang panjang itu pujian untuk Allah atau untuk Nabi? Untuk Allah. Imam Nawawi hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah al-wahidil qahhar al-karimul ghaffar. Selesai. Cuman nambah 4 asma Allah. Betul ya? Cuman nambah 4 asma Allah. Apa itu? Al-wahid, al-qahhar, al-karim, al-ghaffar. Nambah 4 setelah syahadat tauhid. Tapi coba begitu syahadat Rasul bicara tentang Nabi Muhammad SAW, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Imam Nawawi nambahin wa habibuhu wa khaliluh, afdhalul makhluqin, al-mukarramu bil Qur'anil aziz, al-mu'jizatil mustanirati ala ta'uqub sinin wa bisunanil mustanirati lil mustarsyidin, al-makhsusu bi jawami'il kalim wa samatid din, shalawatullahi bla 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 sampai akhir. Paham maksud saya enggak ini? Artinya Imam Nawawi ngajari, kamu kalau nyebut Allah itu nyebut semakin banyak nama Allah bagus. Kamu kalau nyebut Nabi, nyebut semakin banyak keistimewaan Nabi bagus. Memang seharusnya kita kepada Allah, kepada Nabi begitu, muja-muji. Muja-muji itu ajaran Islam. Ada ajaran namanya ajaran lambe. Sorry bro ya. Ibadah lambe. Nah, lambe itu apa? Pokoknya lambe ya. Mulut dengan perangkatnya, betul kan ya? Ibadahnya lidah. Mulut, bibir, lidah ini punya ibadah. Lidah punya ibadah, mulut punya ibadah, tangan punya ibadah, wajah punya ibadah. Jadi ada namanya ibadah lidah. Lidah ini ibadahnya apa? Ya ibadah muja-muji. Ya, muja-muji. Apalagi ibadahnya lidah? Doa. Ya doa. Apalagi zikrullah. Zikrullah, muja-muji Allah itu bagian daripada zikrullah. Contoh, saya mau nanya sama yang hadir di sini dan pemirsa di rumah. Tolong jawab pertanyaan saya ya. Pelan-pelan saja. Kalau ada orang bicara begini ke Habib Novel, ini adalah Habib Novel yang ganteng. Loh, misal, boleh toh saya ngomong begitu? Yang wajahnya enggak ke Arab, enggak ke Jawa, agak ke bule. Iya. Yang wajahnya teduh, menenteramkan hati. Sabar, saya lagi muji diri sendiri ini. Yang senyumnya tak menipu dan tak membuai, tapi menghilangkan segala luka dan duka. Saya nanya ini nih, ada orang muji begini, kebetulan yang dipuji sesuai kenyataan, misal gitu ya, sesuai kenyataan. Pertanyaan saya, orang ini lebay atau justru lagi melakukan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala?
pertanyaan. Jawabannya kita nggak bisa lihat hatinya orang, betul ya? Niatnya, oh tuh niatnya dia mau tuh paling ya nilai gitu ya. Apa nilai ki Indonesia ini apa? Modus. Punya niatan ini muji-muji padahal punya maksud tertentu. Itu hati, nggak boleh kita menghakimi, menghukumi hati orang lain. Syariatnya apa? Syariatnya memang kalau ada orang punya kemuliaan, ya kamu menunjukkan kemuliaannya, kebaikannya, itu sesuatu yang bagus. Nabi bersabda dalam sebuah hadis SAW, seorang mukmin itu kalau dipuji maka roba imannya akan tumbuh, dia akan semakin kokoh, dia akan semakin bagus. Nah kalau dalam rangka pujian itu membuat orang yang tadi wajahnya murah senyum jadi semakin senyum, kalau orangnya itu tadinya wajahnya teduh jadi semakin teduh, kalau orangnya itu dermawan jadi semakin dermawan, maka pujiannya ini adalah sebuah ibadah. Ibadahnya namanya muji. Sampai di sini jelas? Oke. Lawannya, biar kita paham kalau ini ibadah, maka saya kasih lawannya. Ada orang begini, ini loh Habib Novel yang wajahnya penuh fitnah, ya, yang senyumannya menipu dan mengelabui, yang orangnya itu sok dan pelit, yang orangnya itu tak punya tenggang rasa dan tak peka. Saya mau nanya, orang seperti ini ibadah atau maksiat? Ibadah atau maksiat? Dohirnya ya, maksiat. Kalau yang ini maksiat berarti yang satunya lagi apa? Taat, paham? Yang ini mencela jadinya maksiat, yang ini memuji jadinya taat. Betul? Pertanyaan selanjutnya, berarti dia taat itu karena pujian atau bukan karena pujian? Karena pujian maka dia taat. Yang ini maksiat karena apa? Karena cacian. Betul seperti itu? Oke. Ini mulai asik. Karena banyak orang nggak paham. Kadang ada orang duduk muji-muji Allah Ta'ala dianggap apa ini ibadah kok muji-muji gitu kan ya? Kok kurang kroso, kurang kental. Jadi dalam benaknya itu ibadah itu baca Al-Quran sampai dia tidur itu ibadah. Dalam benaknya ibadah itu sholat malam sampai kakinya lumpuh, itu ibadah. Jadi kalau duduk muji-muji Allah Ta'ala itu sepertinya bukan ibadah. Duduk muji-muji Nabi sepertinya bukan ibadah. Dalam benaknya seperti itu. Ini pandangan orang yang salah. Saya akan buktikan salahnya ya ini lewat muqaddimahnya Imam Nawawi dan apa yang kita jabarkan tadi. Boleh saya ulangi lagi? Jadi kalau ada orang muji-muji ayahnya, ibadah atau enggak ibadah? Namanya apa itu? Anak muji-muji ayahnya. Namanya apa? Bukti sama orang. Kalau ada anak mencaci-caci ayahnya, namanya apa? Maksiat atau ibadah? Maksiat. Maksiatnya karena mencaci atau karena yang lain? Karena mencaci. Tadi ibadahnya karena memuji atau karena yang lain? Memuji. Anak ini nggak ngasih uang orang tuanya, anak ini nggak mijeti orang tuanya, anak ini hanya muji. Bapak ya Masya Allah, bapak ganteng loh Pak, Masya Allah awet nem ya Pak ya, bapak bla bla bla, muji-muji bapaknya. Ini ibadah atau nggak ibadah? Ibadah. Ibadahnya namanya apa? Muji orang tua, betul. Kemudian dalam syariat masuk kategori yang lebih besar lagi, namanya anak itu anak apa? Anak yang berbakti sama orang tua. Anak yang seperti ini dapat apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti anak ini dapat ridhonya Allah Ta'ala karena muji orang tua. Berarti hari itu dia dapat ridho, modalnya pujian. Jelas? Yang satu lagi duduk mencaci maki bapaknya. Bapak tuh memang nggak punya perasaan kok. Hidup kok nggak pernah di rumah, nggak pernah ngurus anaknya. Pulang juga nggak ngasih duit anaknya. Hidup nggak pernah didik anaknya. Bapak itu cuman yang ditunjukkan caci maki, bentak-bentak, bapak, ngelek-ngelek bapaknya. Ini anak ini nak durhaka atau enggak durhaka ini? Syariat manapun durhaka atau enggak durhaka? Durhaka karena apa? Jelek-jelekan orang tua. Hasilnya apa? Dapat ridho atau dapat murka? Berarti dia dapat murka, modalnya apa? Lisan yang mencela orang tua. Saya naikkan sekarang. Boleh. Ada orang duduk seperti ini. Golek duit kok angel ya.
golek duit angel, pasar kok sepi, hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini, gimana ya hidup kok begini, dipecat lagi, rasanya pengen mati. Sampai kapan ya aku seperti ini? Tuhan memang tidak adil kepadaku. Saya mau nanya, orang ini lagi taat atau maksiat? Maksiat kelas ringan atau kelas berat? Kelas ringan atau kelas berat? Kelas berat. Gara-gara apa? Lidah. Betul kan, Li? Kita kan mau nilai kan harus lidah. Kalau hati kan nggak ngerti ya. Ini ada orang bicara, kita dengar, kita lihat, atau tulisan yang kita baca. Orang ini berarti maksiatnya luar biasa. Yang satu duduk sama duduk ngomong begini. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi-pagi bisa minum kopi, Alhamdulillah. Allah ini baik banget ya. Melek moto nggak usah pesan oksigen, langsung cemepak. Ya, bangun tidur nggak usah pesan oksigen, langsung cemepak. Masya Allah, mata juga bisa lihat istri yang solihah, anak yang nyenengkan, walaupun nggak ayu, nggak ganteng, tapi nyeneng hati. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, yang kedua ini namanya ibadah atau maksiat? Ibadah besar atau kecil? Dengan apa dia ibadah? Dengan lisannya, dengan lidahnya. Oke. Sekarang saya ambil, tadi kalau untuk orang tua namanya bekti, untuk Allah namanya syukur, yang satu namanya kufur. Betul ya? Satu syukur, satunya kufur nikmat. Sekarang ada orang bicara seperti ini. Orang bicara begini ya. Oh, nabiku tuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tuh kekasih Allah loh. Nabi Muhammad tuh hebatnya luar biasa. Oh, Nabi Muhammad itu mukjizatnya banyak banget. Al-Quran tuh mukjizat yang luar biasa, kalamullah. Nabi Muhammad itu dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Nabi Muhammad itu dia itu bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah. Nabi Muhammad itu beliau SAW itu kalau jalan gak ada bayangannya. Nabi Muhammad SAW itu beliau itu nanti yang mimpin seluruh makhluk Allah di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW itu orang yang sudah di neraka, kalau Nabi minta masuk ke surga akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu nabi. Saya mau nanya, orang ini lagi ibadah atau lebay atau mengkultuskan? Ibadah. Ibadahnya namanya apa? Muji siapa? Muji Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan selanjutnya, emang ada yang salah dengan muji Nabi? Gak ada. Kamu puji istrimu, itu ibadah. Kamu puji anakmu, itu ibadah. Kamu muji muslim yang lain, itu ibadah. Kamu puji orang tuamu, itu ibadah. Kamu puji nabimu, itu ibadah yang luar biasa. Kenapa? Sekarang saya mau nanya, kalau Nabi punya mukjizat, yang ngasih mukjizat siapa? Kalau Nabi mampu menghidupkan yang meninggal dunia dengan izin Allah, berarti yang punya mukjizat itu siapa? Allah yang ngasih, betul? Kalau Nabi yang mimpin manusia di hari kiamat, makhluk Allah di hari kiamat, yang mimpin adalah Nabi Muhammad SAW, yang ngasih siapa? Berarti kita lagi muji siapa? Lagi muji siapa? Lantas kalau ada orang yang menolak, jangan puji-puji Nabi, puji-puji Allah saja. Puji-puji Allah saja, kita nggak boleh muji Nabi. Ojo muji Nabi, kamu jangan puji Nabi, puji Allah saja. Anehnya, dia suruh kita puji Allah, dia larang kita puji Nabi, tapi dia izinkan kita hormati istri dan kita sanjung istri sejadi-jadinya. Contoh, Dik, dukaku sudah berjalan 30 hari karena tak menatap wajahmu di pagi hari. Saya mau nanya, ini lebih enggak ini? Bu, lebih enggak Bu? Lebih, tapi ibu suka enggak kalau dibegitukan? Maksudnya suami spontan ngomong begitu, suami pergi berangkat ke luar negeri gitu ya, cari nafkah. Terus tiba-tiba video call ibu terus ngomongnya begitu. Ibu bahagia atau enggak bahagia? Anaknya ngomong cie. Anaknya cie bapak gitu kan. Ibu bahagia. Pertanyaan saya, itu kira-kira nyata atau dusta?
Fakta atau dusta itu ucapannya itu? Itu adalah sedikit fakta dibalut dengan banyak dusta. Sedikit fakta dibalut dengan banyak dusta. Tapi itu menyenangkan atau enggak menyenangkan? Itu ibadah atau bukan ibadah? Itulah satu-satu di antara satu-satunya ya dari sekian banyak dusta, di antara dusta yang menjadi ibadah, yaitu dusta untuk menyenangkan istri. Betul kan? Ada enggak yang bilang, kamu ngawur, kalimat seperti ini, Dek, tanpa dirimu aku tak dapat menjalani kehidupan ini. Saya mau nanya, orang begini musyrik enggak ini? Orang, ini enggak musyrik, hatinya enggak musyrik kok. Lisannya juga enggak kemusyrikan. Dia menunjukkan jati diri atau nilai istri buat dia. Kemudian pengen menghibur istrinya dengan kalimat cinta. Dan cinta itu serba lebih. Kalau kamu jatuh cinta enggak lebih, berarti palsu cintamu. Sekarang cinta harus lebih. Ya, cinta itu hanya 5 huruf. Love itu 4. Ya, mahabbah mim ha ba ba tak marbutoh gitu kan ya. Mahabbah itu. Mawaddah, cinta itu memang hurufnya sedikit, tapi kalau udah bab cinta mesti harus lebih. Ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gak enak aku, boleh ya ngomongnya. Nabi itu kalau bab cinta ya luar biasa. Masuk Kanjeng Nabi lebih, enggak tahu ya. Luar biasa. Jangan pakai kata lebih untuk Nabi Muhammad SAW. Buat diriku lebih. Kalau Rasul luar biasa. Masa Nabi Muhammad SAW ini disuguhi minum sama istrinya? Minum, disuguhi istrinya ya. Rasul berkata pada istrinya Aisyah, SAW, kamu minum dulu. Saya contohkan ya Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Nabi minum itu 3 kali ya. Ambil nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Selesai minum, diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu bekas bibir istri di sini, kalau kita puter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita, Nabi Muhammad SAW babnya mahabbah, cinta. Ya, love is love, love not blind. Kalau blind nabrak jelungup repot kan ya. Oh, cinta itu harus lihat kok ya. Orang buta pun tunanetra kalau jatuh cinta mendadak bisa melihat kok. Bener loh, orang tunanetra itu kalau jatuh cinta ngomong sama istrinya ya, yang istrinya tunanetra, dia tunanetra, dia akan berkata, keindahan parasmu mengalahkan purnama di malam hari. Tunanetra. Karena jatuh cinta. Masa kamu yang melek jadi buta? Kan ya enggak toh ya. Lanjut. Ini minum di sini. Diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Diputer, dicari. Ya, dicari mana bekas bibirnya Aisyah. Begitu ketemu langsung diminum, sama ditunjukkan tuh. Ya. Ajib ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabimu itu. Ya, Rasulmu begitu SAW. Nah, tiruan nanti pulang dari sini lebih buat kamu lebih ya. Sama istri begitu. Kalau Rasul luar biasa, kesungguhan itu cinta begitu. Tunjukkan. Ya ditunjukkan. Makanya orang-orang soleh karena hatinya itu sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW. Sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah nyebut Nabi SAW nggak ngerem, nggak mandek. Kalau nggak dikerem tuh nggak mandek, keluar terus tung muji Nabi terus. Ya muji Nabi. Muji Nabi kenapa? Pengen nunjukkan ke Allah, ya Allah aku paham kekasihmu loh ya Allah. Ini kekasihmu toh ya Allah. Ini yang kamu sayang ya Allah. Aku paham beliau ya Allah. Tujuannya apa? Ya Allah please love me too. Gitu loh. Paham nggak? Apa? Jadi yang diincar siapa? Nabinya atau Allahnya? Allahnya, dalam rangka mengincar Allah. Ya Allah aku paham nabimu ya Allah. Ya Allah aku muliakan nabimu ya Allah. Ya Allah aku agungkan nabimu ya Allah. Tolong aku ya Allah ya. Aku menghargai kekasihmu ya Allah. Aku paham kekasihmu ya Allah. Allah senang. Lah ini Allah udah bilang ini kekasihku.
Ini yang paling kucintai. Kita tambah ngomong, jangan puji-puji dia, puji Allah yang saja. Ya Allah ya nesu toh ya. Loh, kamu ini enggak menghargai aku. Aku suruh kamu agungkan beliau. Aku suruh kamu untuk muliakan dia. Tapi kamu tidak mau. Kamu enggak mau. Kamu mintanya ke aku. Maaf, kamu tidak akan dapatkan aku kecuali lewat dia. Kamu enggak dapatkan aku kecuali lewat dia. Kamu enggak bisa syahadat kecuali harus syahadat ada dia. Kamu enggak akan sah solatmu kalau enggak ada solawat kepada nabiku. Kamu tidak akan sah Islammu kalau enggak ada nabiku. Kamu tidak akan masuk surga kalau Muhammad SAW enggak masuk surga dahulu sebelum engkau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sampai di sini paham? Jadi muji Nabi itu ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Yang kita ibadahin siapa? Allah. Ibadah tetap ke Allah. Bentuknya muji Nabi. Makanya jangan pernah membeda-bedakan. Kalau orang tua boleh dipuji, kalau istri boleh dipuji, suami boleh dipuji. Oh kalau bos, sangat boleh dipuji. Iya, bos sangat boleh dipuji. Calon presiden puji-puji habisan. Nabi ojo. Kamu muji Nabi musyrik loh. Kamu muji Nabi mengkultuskan loh. Kamu muji Nabi berlebih-lebihan. Ini kan anehnya luar biasa. Paham semuanya? Maaf saya harus jelaskan ini biar orang paham, biar ngerti. Makanya di dalam salah satu ya dari sekian banyak ajaran-ajarannya para sufi dan ajarannya para habaib, para kiai, di situ ada yang namanya sama baca qasidah. Kalau bahasa modernnya nasyid. Ya, ada nasyid gitu. Di situ lagu-lagu yang untuk Nabi mesti ya luar biasa. Contoh apa li? Misal gini ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji anta babullahi mu'tamadi ya akhirati khud biyadi ya. Jadi contoh mengatakan duhai Rasul, engkau adalah pintunya Allah dan engkau sandaranku. Engkau pintunya Allah dan engkau sandaranku. Ada orang bilang bersandar kok ke Nabi, bersandar ya ke Allah. Lawang lagu di Indonesia aja lah kok. Engkaulah sandaran hati. Gimana tuh lagunya? Hah? Siapa? Leto, gimana lagunya itu? Yang akhirnya tadi loh, gimana? Bu, gimana bu? Ibu-ibu nggak hafal. Engkaulah sandaran. Lo ngomong ke lelaki, ngomong ke perempuan, engkau sandaran hati aja nggak musyrik kok. Wajar namanya jatuh cinta atau ngomong ke suaminya engkau sandaran hati. Padahal sandaran hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kamu ke suamimu boleh ngomong begitu, ke istrimu boleh ngomong begitu, lah ke nabimu kok nggak boleh, kenapa? Lah kamu terus suruh nabimu yang mana? Istrimu? Nabimu siapa? Suamimu. Kamu nggak boleh punya nabi, nggak boleh punya sandaran, nggak boleh punya pemimpin, nggak boleh punya sandaran, nggak boleh punya pegangan, nggak boleh punya tokoh yang kamu agungkan. Kamu nggak boleh ngagungkan nabimu, suruh ngagungkan siapa? Suruh ngagungkan tokoh-tokoh, suruh ngagungkan manusia yang lain, suruh ngagungkan para istri, suruh ngagungkan para suami, suruh ngagungkan orang kaya. Nggak boleh ngagungkan nabi. Siapa nanti akhirnya akan kita agungkan kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Nah itu berarti ada big plan, rencana besar. Umat Islam jangan lihat nabinya. Nah ini bahaya. Ya bahaya. Makanya habaib dan kiai selalu ngajak agungkan Nabi Muhammad SAW. Agungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita ngagungkan Nabi, indahnya luar biasa.